Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Abdul Hafiz Ansari, bisa dipanggil Hafiz. Jadi di sini saya akan mengenalkan mengenai perkembangan di era digital pada saat ini. Kita semua dikelilingi oleh teknologi, mulai dari ponsel pintar, aplikasi, lalu juga ada mobil tanpa pengemudi maupun asisten virtual yang semakin canggih. Semua ini ada berkat coding dan kecerdasan buatan atau AI. Coding adalah bahasa yang kita gunakan untuk berbicara dengan komputer, memberikan instruksi agar mereka bisa melakukan apa yang kita inginkan. Ini merupakan pondasi dari semua perangkat lunak dan teknologi yang kita gunakan. Sementara itu, kecerdasan buatan atau AI adalah cabang ilmu komputer yang memungkinkan mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia, membuka kemungkinan-kemungkinan baru yang luar biasa. Mungkin kalian berpikir, wah, coding itu pasti bakal sulit atau bahkan memahaminya saja bakal merepotkan sekali bagi pemula. Padahal sebenarnya pembelajaran menggunakan coding itu tidak semenyusahkan itu. Salah satu contohnya di sini adalah kita dapat menggunakan website atau aplikasi sederhana yang dapat membuat kita mempelajari coding secara sederhana. Salah satu contohnya di sini adalah Pictoblocks AI. Jadi, apa itu Pictoblocks? Di sini saya akan mengenalkan sedikit, di mana kita bisa membayangkan seperti sebuah dunia di mana kita bisa membangun program seperti yang kita inginkan. Contohnya seperti permainan Lego. Itulah Pictoblocks. Mungkin teman-teman pernah menemui aplikasi serupa. Salah satu contohnya seperti Scratch, itu juga sama. Dan ini sangat berguna sekali bagi pemula. Mudahnya di sini adalah kita akan belajar berbasis blok, bukan website blok, tetapi permainan blok seperti Lego. Lalu yang kedua, visualnya interaktif. Yang ketiga, menyenangkan dan juga kreatif tentunya. Jadi langsung saja kita akan mencoba. Teman-teman bisa langsung mempraktekkan di rumah. Tinggal kita membuka Google Chrome atau peramban lainnya. Di sini saya akan langsung mencari Pictoblocks. Di sini. Oke, ini nama websitenya adalah Pictoblocks AI. Di mana di sini kita akan menunggu sebentar saja, lalu nanti dia akan langsung memproses. Di sini ada banyak sekali pelatihan coding, mulai dari yang paling sederhana hingga ke yang lebih sulit. Bahkan di sini kita juga ada mencontoh coding menggunakan basis Python, tapi kita tentu saja tidak akan menggunakan ke arah yang sejauh itu terlebih dahulu. Sebagai contoh di sini saya akan menggunakan metode blocks di sini yang disarankan untuk umur 7 tahun ke atas. Ini sangat bagus digunakan untuk jenjang SD dan juga jenjang SMP bagi guru-guru yang ingin mencoba mengajarkan coding dan juga kecerdasan artifisial, di mana kita sebentar lagi akan mulai menerapkan di sekolah masing-masing. Di sini langsung saja kita akan masuk ke bagian blocks. Oke, di sini ini adalah tampilannya. Saya akan coba mengatur dulu. Oke, di sini kita dapat melihat berbagai macam fitur yang bisa kita gunakan. Yang pertama di sana ada search, lalu kedua ada gerakan, tampilan, suara, kejadian, kontrol, sensor, operator, variabel, dan blok saya. Sebagai contohnya di sini kita bisa melihat satu persatu. Ini untuk blok bagian gerakan, lalu di sini bagian tampilan. Misalnya di sini ada katakan halo selama 2 detik dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga di sini ada suara. Jadi mainkan suara ini, mainkan suara itu, atau ubah efek nada dan segala macam. Atau di sini bahkan kita dapat mengatur volume
mulai dari dikecilkan atau bahkan misalnya diperbesar hingga 100%. Selanjutnya ada kejadian. Di sini biasanya ini dapat digunakan untuk memerintah bagian perintah utama sebelum menjalankan kode atau coding sederhana di sini. Lalu berikutnya ada bagian kontrol di sini, ada tunggu, ulangi, lalu ada selamanya, lalu ada count atau menghitung mulai dari 1 sampai 4 misalnya, lalu ada jika, maka di situ dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada sensor, di mana apabila menyentuh penunjuk tikus maka akan terjadi sesuatu. Maksudnya penunjuk tikus di sini adalah kursor mouse ya teman-teman. Jangan salah. Soalnya di sini saya langsung menggunakan versi bahasa Indonesia. Untuk teman-teman semuanya, apabila tidak sign in di sini atau tidak mendaftar, nah salah satu contohnya di sini, jika kalian tidak sign in seperti ini, maka kalian biasanya akan muncul pemberitahuan tidak bisa merubah ke bahasa lain. Makanya sangat disarankan untuk sign in. Kebetulan di sini saya sudah sign in, jadi tinggal saya X saja. Makanya saya bisa langsung menggunakan yang bahasa Indonesia. Teman-teman sekalian mungkin kalau tanpa sign in bisa, tapi untuk fiturnya hanya berbahasa Inggris. Selanjutnya di sini ada operator. Ini untuk mengoperasikan, menjumlahkan, mengurang, mengali, membagi. Lalu ada memilih angka acak, lalu ada kurang dari, lebih dari, sama dengan, dan segala macamnya. Selanjutnya di sini ada variabel. Variabel di sini bisa kita tentukan untuk mengatur atau menentukan suatu tema atau pikiran. Nanti akan saya coba contohkan. Lalu di sini ada balok saya. Di sini tergantung mau desain balok yang seperti apa. Selanjutnya di sini ini untuk khusus yang bagian blok. Lalu di sebelahnya di sini di bagian samping blok ada Python. Tapi di sini tentunya akan mempersulit jika ingin mempelajari coding sederhana. Jadi ini saya hanya mencontohkan saja. Jadi apabila kita ke bagian Python, maka kita akan langsung mempelajari bagian coding Python itu sendiri. Tapi saya sangat tidak menyarankan ini untuk pemula. Selanjutnya di sini kita kembali ke bagian blok. Oke, misalnya di sini ada karakter yang namanya Toby. Jadi si Toby ini bisa kita atur seperti apa yang kita inginkan. Salah satu contohnya adalah misal di sini saya ingin apabila diklik maka si Toby ini akan melakukan apa misalnya. Sebagai contoh di sini saya akan menggunakan misalnya ketika diklik Toby akan bertanya sesuatu. Misal ini untuk bagian tanya di sini. Tinggal kita angkat lalu kita pindahkan, kita sambungkan di sini, maka ketika diklik Toby akan bertanya apa namamu di situ. Ini misalnya saya contohkan, saya klik di sini. Nah, maka dia akan bertanya apa namamu. Ini bisa kita rubah. Jadi pertanyaannya bisa lebih fleksibel daripada ini. Jika kita ingin menghentikan dari jalannya coding yang sudah kita susun, ini tinggal kita pencet atau kita tekan hentikan. Oke. Jadi di sini saya ingin pertanyaannya saya ganti. Misalnya apa namamu di sini menjadi tanya. Misalnya berapa lama waktu kamu untuk ke sekolah. Oke. Jadi ketika diatur ini saya pindahkan supaya kelihatan. Tuh. Maka dia akan bertanya seperti itu juga. Berapa lama waktu kamu untuk ke sekolah? Ini tinggal kita tambahkan tanda tanya saja supaya memperkuat bahwa ini pertanyaan. Lalu berikutnya di sini kita bisa menggunakan fitur bagian variabel di sini. Untuk bagian variabel
kita bisa memasukkan beberapa hal. Jadi di sini misalnya saya coba cari atur. Oke. Nah, ini kemungkinan kenapa tidak muncul karena kemungkinan besar belum login sepertinya nih akun saya. Oh, sudah login. Oke. Kita coba lagi. Kita coba buat saja kalau kayak gitu. Ini misalnya variabelnya kita buat atur berapa waktu tempuhnya tadi. Oke. Lalu kita oke. Oke, maka di sini akan otomatis muncul variabelnya. Salah satu contohnya di sini ada atur waktu tempuh, ubah waktu tempuh, tampilkan variabel waktu tempuh dan lain sebagainya. Di sini saya akan mencoba untuk atur waktu tempuh di sini. Oke, ini atur waktu tempuh. Misalnya kita ingin siswa atau misalnya orang lain yang menjawab. Karena ini pertanyaannya, saya ingin Tobi bertanya ke orang lain, bukan bertanya ke saya. Maka otomatis ke-nya ini bisa kita ganti ke jawaban orang lain. Misalnya di sini kita ganti ke bagian jawaban. Kita cari. Sebenarnya kalau tidak mau susah-susah nyari, itu kita bisa memanfaatkan fitur pencarian ini. Misalnya kita atur menjadi jawab. Nah, ini maka akan muncul bagian jawaban. Sama caranya, tinggal kita arahkan lalu kita masukkan ke bagian kolom ke. Nah, maka akan tersambung otomatis. Berikutnya, di sini kita akan menyambung bagian selanjutnya. Di sini setelah siswa misalnya atau orang lain menjawab pertanyaan dari si Tobi, maka Tobi nanti akan bertanya kembali. Di sini saya coba cari lagi untuk tanya. Ini, maka saya pindahkan. Lalu saya ganti lagi misalnya berapa waktu menghadapi kemacetan. Oke. Lalu seperti sama yang di atas, maka kita cari ke bagian variabel. Karena di sini yang saya tanyakan adalah waktu menghadapi kemacetan, maka di sini kita harus membuat variabel yang baru. Kita tambahkan variabel, maka di sini adalah waktu macet. Kenapa saya menggunakan underscore di sini? Karena apabila menggunakan spasi, variabelnya tidak bisa tersimpan. Maka di sini sangat saya sarankan menggunakan underscore saja. Kita oke saja. Maka akan muncul di sini waktu macet. Maka tinggal kita tambahkan di sini yang atur waktunya. Nih. Jadi misalnya mau diganti-ganti, ini sudah terdata variabelnya, sudah tersimpan. Selanjutnya, maka setelah atur pertanyaannya, waktu macetnya, lalu kita kembali menggunakan fitur jawab tadi, jawaban. Lalu kita pindahkan lagi di sini. Lalu berikutnya, saya ingin bertanya kembali nih. Si Tobinya ingin bertanya lagi. Misalnya setelah dijawab, Tobinya akan bertanya lagi tentang estimasi. Misalnya kalau perjalanannya jauh, kira-kira istirahatnya berapa lama, setengah jam kah, berapa menit kah, dan segala macamnya. Maka saya akan coba di sini. Saya masukkan lagi. Oke. Saya ganti pertanyaan menjadi berapa lama waktu istirahat. Oke, di sini. Lalu selanjutnya kita atur kembali sama seperti tadi, tinggal kita buat lagi untuk variabelnya, maka kita ganti waktu istirahat. Lalu tinggal kita oke kembali. Selanjutnya tinggal kita atur waktu istirahat. Lalu selanjutnya seperti yang sebelumnya juga kita masukkan blok bagian jawaban. Tuh. Maka nanti ketika dia
setelah mengetahui waktu tempuh, waktu macetnya, lalu waktu istirahatnya, saya ingin si Tobi ini menghitung perkiraan berapa lama dalam perjalanan si siswa atau orang lain yang menjawab pertanyaan si Tobi ini. Di sini misalnya saya mau setelah dia menjawab ketiga pertanyaan tadi, maka tinggal kita tambahkan bagian variabel, lalu kita buat variabel yang baru. Karena tadi mau kita jumlahkan, maka kita buat hasil saja supaya nggak panjang di sini. Variabel hasil. Lalu selanjutnya kita atur, kita pindahkan di sini. Oke. Selanjutnya di sini kita bisa menggunakan fitur operator atau operasi, dimana tadi sudah melihat kita ada bagian tambah, mengurang, mengali, membagi. Di sini karena kita pakai yang sederhana, kita pakai yang penjumlahan saja. Karena ada 3 di sini dan di sini cuma ada 2, ketika saya angkat dan pindahkan dia cuma ada 2. Lalu bagaimana caranya supaya di sini penjumlahannya ada 3 misalnya, atau misalnya nanti kita mau membuat perkaliannya ada 3, ada 5 yang sifatnya itu genap, nggak ganjil. Karena kalau ganjil 3 itu dia pilihannya kan per 2 kayak gini, maka untuk yang genap aja itu mudah. Lalu yang ganjil kayak gimana? Tinggal kita lakukan hal yang sama, kita angkat lalu kita pindahkan ke kolom bagian sini. Maka untuk penjumlahannya ada 3 di sini. 3 kali dijumlahkan. Lalu selanjutnya untuk menjumlahkan secara otomatis waktu tempuh, waktu macet dan waktu istirahat di sini, maka kita bisa menggunakan fitur variabel tadi. Lalu tinggal kita gunakan di sini misalnya waktu tempuh. Kita pindahkan ke bagian kotak yang pertama di sini. Dia harus ke bagian bulatannya, jangan ke bagian yang hijaunya. Kalau ke bagian yang hijaunya, maka nanti akan terpecah untuk bagian baloknya. Di sini kita masukkan. Lalu berikutnya waktu macet kita masukkan juga. Oke, selanjutnya waktu istirahat di sini kita masukkan juga. Ini sepertinya ada kesalahan. Sebentar saya coba lihat dulu. Oke, ini saya coba geser dulu. Waktu macetnya kita pindahkan ke bagian bulatnya. Lalu selanjutnya waktu istirahatnya kita masukkan ke bagian bulatannya juga. Lalu kita masukkan kembali ke bagian atur. Oke, itu sudah. Maka nanti si Tobi akan menjumlahkan secara otomatis bagaimana waktu tempuh ditambah waktu macet ditambah waktu istirahat, maka hasilnya berapa lama. Untuk menyebutkan hasilnya kita perlu tambahan balok, dimana di sini bisa menggunakan bagian katakan di warna yang ungu di bagian suara. Di sini misalnya, bukan di bagian tampilan, mohon maaf. Jadi misalnya di sini, maka si Tobi akan mengatakan misalnya halo di sini. Katakan halo. Oke. Selanjutnya, ini ya tidak perlu diganti langsung untuk katanya. Kita akan menimpa kata halo ini dengan perkataan yang kita inginkan. Salah satu contohnya di sini saya akan menggunakan bagian operator lagi di sini. Lalu saya akan menggunakan gabungkan apel dan pisang yang ini. Nanti kita akan lihat efeknya seperti apa. Ini tinggal kita angkat lalu kita masukkan ke bagian bulatan halo ini. Oke, maka akan langsung terhubung. Lalu selanjutnya di sini saya akan kembali memasukkan bagian gabungkan apel dan pisang ini. Tapi pertama-tama saya ingin mengubah bagian apel ini menjadi total waktu perjalanan. Oke, selanjutnya di sini, ini saya geser dulu supaya kelihatan. Oke, selanjutnya saya ingin menambahkan gabungkan apel dan pisang kembali ke bagian bulatan si pisang di sini. Oke, sudah terhubung.
Maka di sini tinggal kita geser. Waduh, kehapus. Tinggal di undo. Oke, pelan-pelan. Oke, di sini karena katanya masih apel dan pisang, pertama-tama yang saya ingin tambahkan adalah ketika si apel ini akan kita ganti dengan variabel hasil. Karena kebetulan variabelnya sudah ada, tinggal kita angkat saja. Lalu kita masukkan ke bagian apel. Dan pisang kita ganti menjadi misalnya menit. Karena lebih masuk akal kalau estimasi perjalanan itu puluhan menit, kecuali totalnya jaraknya jauh banget, misalnya 20-40 km dan jalan dan nggak pakai motor misalnya, maka itu bisa memakan waktu berjam-jam. Oke, di sini kita masukkan kembali ke bagian halo. Nah, maka otomatis si Tobi ini akan menjawab pertanyaan ketika dijalankan. Saya contohkan, tinggal kita klik bendera hijau di sini. Oh ya, di sini kita bisa mengatur segala macam. Sebelum saya pencet jalankan, salah satu contohnya adalah kita bisa menambahkan karakter di sini. Jadi karakternya macam-macam, nggak hanya manusia, nggak hanya hewan. Saya contohkan saja. Di sini misalnya hewan di sini. Nah, jadi ada kelelawar, ada beruang, lalu ada kucing, lalu ada kupu-kupu dan lain sebagainya. Lalu orang juga di sini banyak contohnya. Lalu ada fantasi di sini macam-macam dan sebagainya. Ini kita kembali dulu. Lalu yang berikutnya yang mau saya kenalkan adalah di sini ada fitur background. Tinggal kita klik saja backgroundnya. Maka di sini akan banyak sekali backgroundnya. Di sini mulai dari tema fantasi, lalu ada tema musik, lalu ada olahraga, lalu berikutnya ada luar ruangan, lalu yang berikutnya ada dalam ruangan, lalu yang terakhir ada luar angkasa. Misalnya di sini saya mau si Tobi jalan-jalan di bulan, maka otomatis dia akan backgroundnya berganti menjadi bulan di sini. Oke, selanjutnya ini kita mencoba memplay coding yang sudah kita atur, balok yang sudah kita atur, maka akan seperti apa? Tinggal kita tekan jalankan. Nah, maka si Tobi akan bertanya, berapa lama waktu kamu untuk ke sekolah? Misalnya waktu perjalanan ke sekolah kalau nggak macet segala macam totalnya adalah 30 menit. Oke, selanjutnya kita pencet centang. Selanjutnya berapa waktu menghadapi kemacetan? Misalnya kalau macet itu sekitar 5 menit. Oke. Selanjutnya berapa lama waktu istirahatmu di jalan? Misalnya saya istirahatnya sekitar 7 menit. Oke. Maka Tobi akan menghitung total waktu perjalananmu adalah 42 menit. Ini adalah contoh sederhana dari penerapan coding menggunakan Pictoblocks AI. Jika ingin menggerakkan si Tobi ini macam-macam. Ini misalnya arahnya pun bisa kita putar-putar, ini si Tobi. Nih. Jadi bisa kita putar-putar. Lalu berikutnya misalnya kita mau si Tobi ini melakukan gerakan, maka kita atur kejadian. Ini misalnya diklik. Lalu kita atur gerakan. Lalu selanjutnya misalnya setelah diklik Tobi akan jalan-jalan entah kemana. Maka ini kita pencet hentikan dulu. Lalu kita tekan kembali, jalankan. Tuh, maka Tobinya akan berjalan sampai hampir keluar dari backgroundnya. Itu salah satu contohnya. Dan banyak hal lagi yang bisa kalian coba secara mandiri dari fungsi-fungsi balok ini. Ini sangat mudah untuk digunakan, terutama bagi pemula, terutama bagi guru-guru yang ingin mencoba mempelajari terlebih dahulu konsep coding dan kecerdasan artifisial sebelum mata pelajaran dari coding dan KA ini resmi digunakan di sekolah masing-masing. Oke, mungkin itu saja penjabaran dari saya di sini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.